Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah 40 soal latihan CPNS khusus pemerintahan provinsi seluruh Indonesia ya. Berisi soal latihan dan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman CPNS semuanya. Kita langsung aja ke soal pertama. 1. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 adalah: A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. B. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kita next ke soal nomor 2. DPR bersidang paling sedikit: A. 3 kali setahun. B. 5 kali setahun. C. Sekali setahun. D. 2 kali setahun. Jawabannya adalah C. Sekali setahun. Jadi DPR bersidang paling sedikit 1 kali setahun. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bab 7 tentang Dewan Perwakilan Rakyat yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kita next ke soal nomor 3. Perangkat daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah adalah: A. Polri. B. TNI. C. Satpol PP. D. Satpam. Ini yang berwenang menegakkan perda ya, atau peraturan daerah. Jawabannya adalah C. Satpol PP. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan yang berkedudukan di bawah atau bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah atau setda. Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan mententeramkan masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kita next ke soal nomor 4. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit. Kabupaten atau kota ya, DPRD kabupaten atau kota. A. 40. B. 20. C. 30. D. 50. Jawabannya adalah B. 20 orang. Paling sedikit ditetapkan 20 orang. Sesuai pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 55 kursi. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota didasarkan pada jumlah penduduk atau berdasarkan pada jumlah penduduk di daerah tersebut ya. Kita next ke soal nomor 5. Hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR di bidang legislatif adalah: A. Memberikan grasi. B. Memberikan amnesti. C. Pembuatan undang-undang. D. Menyatakan perang. Jawabannya adalah hubungan kerja DPR dengan Presiden adalah C. Pembuatan undang-undang ya. Presiden merupakan eksekutif, DPR merupakan legislatif. Karena pemerintahan merupakan mitra dari DPR, pemerintah mengusulkan undang-undang dan DPR lah yang mengesahkannya dengan ditandatangani oleh perwakilan pemerintah. Kita next ke soal nomor 6. DPRD provinsi berada di ibu kota: A. Kabupaten. B. Kecamatan. C. Provinsi. D. Negara. DPRD provinsi ya. Jawabannya adalah C. Provinsi. Untuk ini nggak perlu penjelasan lagi ya, jelas ya, DPRD provinsi ya berada di provinsi, kabupaten atau kota ya berada di kabupaten atau kota di pusatnya. Kita next ke soal nomor 7. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang adalah Undang-Undang Dasar ya, adalah A. Presiden. B. DPR. C. MPR. D. DPD. Jawabannya adalah MPR. Ingat ya,
Semua anggota DPR atau DPD merupakan anggota MPR juga. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Ingat ya, yang merubah Undang-Undang Dasar ya, bukan undang-undang. Undang-Undang Dasar yang di sini yang ditanya ya, bukan undang-undang. Kalau yang merubah undang-undang DPR. Kita next ke soal nomor 8. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh A. DPR, B. Mahkamah Agung, C. Presiden, D. MPR. Jawabannya adalah C. Presiden. Pemberhentian dan pengangkatan menteri atau pembantu presiden merupakan hak prerogatif presiden ya, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Menteri semuanya presiden yang mengangkat ataupun memberhentikan. Kita next ke soal nomor 9. Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kecuali A. Presiden, B. DPA, C. MPR, D. DPD. Jawabannya adalah B. DPA. Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden ya. Dewan Pertimbangan Presiden. Kita next ke soal nomor 10. Pemilu memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem A. Distrik tidak berwakil, B. Proporsional terbuka, C. Distrik berwakil banyak, D. Proporsional. Jawabannya adalah C. Distrik berwakil banyak ya. Jadi pemilihan DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu distrik berwakil banyak. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003 pasal 6 menyatakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak ya, ingat ya, pasal 2-nya, ayat 2-nya, distrik berwakil banyak. Kita next ke soal nomor 11. Lembaga yang melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan APBN adalah ya, lembaga yang mengaudit ya, apa? A. BPK, B. MK, C. MA, D. KY. Jawabannya adalah A. BPK, lembaga yang melaksanakan semua memeriksa pelaksanaan APBN. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mewakili wewenang memeriksa, mengelola, dan bertanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas pernyataan. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. Kita next ke soal nomor 12. Daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten atau Kota adalah, daerah pemilihan DPRD Kabupaten atau Kota adalah A. Kabupaten, B. Provinsi, C. Kecamatan, D. Kelurahan. Jawaban yang paling tepat adalah B. A. Kabupaten ya. Daerah pemilihan DPRD Kabupaten atau Kota ya Kabupaten. Kita next ke soal nomor 13. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan Hakim Agung adalah ya, lembaga peradilan tertinggi. A. Mahkamah Konstitusi, B. Komisi Yudisial, C. Mahkamah Agung, D. Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jawabannya adalah B. Komisi Yudisial. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan Hakim Agung adalah Komisi Yudisial. Wewenang dan tugas KY adalah, atau Komisi Yudisial, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan
keluhuran martabat serta perilaku hakim, menetapkan kode etik atau tanda pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kita next ke soal nomor 14. Perda disusun oleh, peraturan daerah disusun oleh A. BPD dan Kepala Daerah, B. DPRD dan Sekda, C. Dinas Daerah dan Sekda, D. Kepala Daerah dan DPRD. Jawabannya adalah D. Kepala Daerah dan DPRD. Kita next ke soal nomor 15. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia, yaitu sikap politik bebas aktif ya: A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Melaksanakan ketertiban dunia, C. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, D. Memajukan segenap tumpah darah Indonesia. Jawabannya adalah B. Melaksanakan ketertiban dunia. Jadi sikap politik Indonesia bebas aktif itu untuk melaksanakan ketertiban dunia. Ini terjadi waktu negara-negara di dunia terjadi dengan beberapa blok-blok. Ada blok barat, blok timur. Kita merupakan negara non-blok ya. Kita next ke soal nomor 16. Lembaga perwakilan yang ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Konstitusi atau MK, C. MPR, D. DPD. Jawabannya adalah C. MPR. Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Karena otonomi ini merupakan hal-hal yang penting ya dan mendasar berkaitan dengan daerah yang diotonom. Kita next ke soal nomor 17. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem A. Parlementer, B. Presidensil, C. Demokrasi, D. Otoriter. Jawabannya adalah B. Sistem di Indonesia merupakan sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Kita next ke soal nomor 18. Tempat pemungutan suara dalam pemilu disebut. Ya, ini nomor 18 ya, tempat pemungutan suara disebut A. TPS, B. KPP, C. KPPS, D. KPK. Jawabannya adalah A. TPS ya, tempat pemungutan suara atau TPS. Kita next ke soal nomor 19. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 adalah ya, yang bukan asas. A. Demokratis, B. Adil, C. Langsung, D. Umum. Jawabannya adalah A. Demokratis. Pemilihan umum Indonesia menganut azas Luber yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia sebelum 2009 ya. Kita next ke soal nomor 20. Mengawasi jalannya pemerintahan adalah tugas A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. DPD. Jawabannya adalah C. DPR ya. DPR merupakan lembaga pengawas buat pemerintah. Kita next ke soal nomor 21. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dinamakan hak. Hak apa nih? Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah untuk sesuatu hal yang rumit. Biasanya dia minta keterangan. A. Hak interpelasi, B. Hak inisiatif, C. Hak budgeting, D. Petisi. Jawabannya adalah A. Hak interpelasi.
Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Biasanya hal-hal yang biasanya agak bermasalah di masyarakat umum, DPR mengajukan hak interpelasi. Kita next ke soal nomor 22. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh A. DPR, B. MPR, C. Para Menteri, D. Gubernur. Jangan sampai salah ya untuk soal ini. Jawabannya adalah C. Para Menteri. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri-Menteri dalam Kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Jadi menteri ini merupakan pembantu presiden. Kita next ke soal nomor 23. Pemilu diselenggarakan untuk memilih kecuali A. DPD, B. Camat, C. DPR, D. DPRD. Jawabannya adalah B. Camat. Jadi pemilu diselenggarakan bukan untuk memilih camat ya, sebab camat dipilih oleh kepala daerah atau wali kota maupun bupati daerah tempat tersebut. Kita next ke soal nomor 24. MA atau Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara pada tingkat A. Banding, B. Kasasi, C. Pra-peradilan, D. Pertama. Jawabannya adalah B. Kasasi. Jadi MA berwenang mengadili perkara di tingkat kasasi. Kasasi artinya memecahkan atau membatalkan keputusan pengadilan dari tingkat peradilan terakhir saat satu pihak merasa ada hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuduhan. Kita next ke soal nomor 25. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Jika tidak dapat persetujuan DPR, maka peraturan tersebut harus A. dicabut dan diganti, B. tetap dijalankan, C. disahkan oleh lembaga lain, D. direvisi dan diberlakukan. Jawabannya adalah A. dicabut dan diganti. Jadi peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR, kalau tidak harus dicabut atau diganti ya. Kita next ke soal nomor 26. Ketua MPR sekarang dijabat oleh A. Marzuki Ali, B. Taufik Yemas, C. Bambang Susatyo, D. Pramono Anung. Jawabannya adalah C. Bambang Susatyo, merupakan ketua MPR sekarang periode sampai 2024 ya. Bambang Susatyo atau Bamsot yang biasa kita sebut secara sah terpilih secara aklamasi dalam musyawarah mufakat oleh seluruh fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah DPR RI, Ketua MPR RI periode terpilih 2019 sampai 2024. Kita next ke soal nomor 27. Lembaga Legislatif Indonesia adalah lembaga legislatif. Ingat, lembaga legislatif, lembaga eksekutif harus dihafalkan. A. DPR, B. MK, C. MA, D. KPK. Jawabannya adalah A. DPR, merupakan lembaga legislatif. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR. Kita next ke soal nomor 28. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam A. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 12 Undang-Undang Dasar, C. Pasal 10 Undang-Undang Dasar, D. Pasal 11 Undang-Undang Dasar. Jawabannya adalah C. Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945.
Pada pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh karena itu, Agus Wijoyo menekankan bahwa tugas TNI dilakukan berdasarkan keputusan Presiden. Kita next ke soal nomor 29. Anggota DPD dipilih langsung oleh anggota DPD A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. Rakyat. Jawabannya adalah D. Rakyat. Jadi setiap perwakilan itu merupakan dipilih oleh rakyat ya. Anggota DPR, DPD, atau DPRD dipilih oleh rakyat. Kita next ke soal nomor 30. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi adalah A. Pengadilan Tinggi, B. Mahkamah Agung, C. Pengadilan Umum, D. Pengadilan Negeri. Jawabannya adalah A. Pengadilan Tinggi, merupakan suatu lembaga yang berada di tingkat provinsi. Pengadilan Tinggi atau PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang lebih tinggi dari pengadilan negeri. Di negeri ini biasanya tingkat kota atau kabupaten ya, yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Kita next ke soal nomor 31. Lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas menetapkan undang-undang dasar adalah A. MA, B. MK, C. MPR, D. DPR. Ingat ya, yang menetapkan undang-undang dasar di sini pertanyaannya. Jawabannya adalah DPR. Tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya energi, dan lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah, dan lain-lain. Next ke soal nomor 32. Lembaga yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara adalah A. DPR, B. DPA, C. BPK, D. MA. Jawabannya adalah C. BPK. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita next ke soal nomor 33. Pemilihan kepala daerah berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara A. Aklamasi, B. Formatur, C. Langsung, D. Tidak langsung. Jawabannya adalah C. Langsung ya, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Kita next ke soal nomor 34. Masa jabatan anggota DPD adalah masa jabatan DPD Dewan Perwakilan Daerah A. 3 tahun, B. 5 tahun, C. 1 tahun, D. 2 tahun. Jawabannya adalah B. 5 tahun. Masa jabatan DPD sama dengan DPR RI atau DPRD selama 5 tahun atau 1 periode. Kita naik ke soal nomor 35. Partai pemenang dalam pemilu 2019 adalah A. P3, B. Golkar, C. PDI, C. D. Partai Demokrat. Jawabannya adalah C. PDI. Pemenang merupakan partai pemenang 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita next ke soal nomor 36. Lembaga penyelenggara pemilu adalah apa nama lembaga penyelenggara pemilu? A. KPU, B. Mahkamah Konstitusi, C. Presiden, D. BPK. Jawabannya adalah KPU, merupakan lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia saat ini ya.
Komisi Pemilihan Umum. Kita next ke soal nomor 37. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah, ya, badan yang melaksanakan, ya. A. DPD, B. MA, C. DPR, D. BPK. Jawabannya adalah B. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah MA, atau Mahkamah Agung. MA merupakan sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam menerapkan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan kembali atau PK, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Kita next ke soal nomor 38. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak, ya, jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak apa? Menurut peraturan yang baru, ya, ingat. A. 750, B. 560, C. 575, D. 580. Jawabannya adalah C. 575. DPR RI periode 2019 sampai 2024 memiliki 575 anggota yang dipilih dalam 80 daerah pemilihan. Pimpinan DPR RI periode 2019 sampai 2024 ditentukan sesuai perolehan kursi partai politik terbanyak. Jadi kursi partai politik terbanyak dia otomatis akan menjadi ketua DPR RI, ya. Sekarang dari PDI, yaitu Puan Maharani. Kita next ke soal nomor 39. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut A. MPR, B. KPU, C. Eksekutif, D. Legislatif. Nih Anda harus hafal nih, eksekutif apa, legislatif apa, MPR apa, KPU apa. Jawabannya adalah C. Eksekutif. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut eksekutif. Eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum adalah sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi dalam sistem presiden atau sebagai pemerintahan dalam sistem parlementer. Kita next ke soal yang terakhir atau nomor 40. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain. A. Kesenjangan pemerintah dan masyarakat. B. Keterampilan birokrat. C. Kepekaan birokrat. D. Keterbukaan pemerintah. Jawabannya adalah D. Keterbukaan pemerintah. Sekian soal-soal ini. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua, lulus CPNS-nya dan mengabdi kepada bangsa negara kita tercinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.